Mungkin kalau di negara lain itu bidang perawat ini mungkin, teman-teman semua ngiranya perawat lansia ini adalah di rumah-rumah. Mhm. Kalau di negara lain kan kemungkinan di rumah, Bu, ya. Mhm. Tapi ini kita ada di rumah sakit, ada di, Oh, panti. panti, Heeh. seperti itu. Memang yang ada, perusahaannya gitu, Mhm. Bu, bukan di agensi atau di rumah-rumah gitu. Oke. Nah, ada lagi di bagian manufaktur di pabrik, kayak pabrik-pabrik, Mhm. pengelasan atau logam, nikel, di bidang industrinya seperti itu, Bu. Baik, ini harapan dari Cahaya Subaaras Indonesia sendiri terkait dengan kerjasama antara Unilak dengan Subaaras ini seperti apa, Pak Agung? Harapan kita, untuk mahasiswa-mahasiswa alumni Mhm. ataupun mahasiswa yang Mau sedang lulus. mau lulus, itu harapan kita, sebelum terlambat, Mhm. karena yang namanya manusia, kita sendiri pasti nantinya akan berkeluarga, Bu, ya. Iya, benar. Ketika kita akan berkeluarga, kemungkinan kebutuhan kita semakin banyak. Benar banget. Nah, jadi, raihlah dulu mimpimu Mhm. sebelum kamu, terlambat dalam, Mhm. menentukan karirmu. Iya, Ya, benar jadi, banget. kita ini kan sangat peluang ke Jepang itu sangat besar, Bu, ya. Sangat besar. Sangat-sangat besar. Kita target tahun ini itu aja harus memberangkatkan sekitar 1.000, Bu. 1.000. Tahun ini, Bu, ya. Itu dari Indonesia? Dari Indonesia aja nih. Luar Dari biasa banyak, Pak. banyak sektor, Bu, ya, Mhm. dari banyak bidang seperti itu. Dari kayak tadi pertanian aja harus kita kirim 300 orang nih 300 kayak gitu. orang. Belum lagi di sektor-sektor lain gitu, Bu, Mhm. ya. Jadi memang, pencapaian target dari, perusahaan-perusahaan sudah Iya. kerjasama dengan kita, itu memang mereka menargetkan tahun ini tuh kalau bisa 1.000 deh yang kita berangkatkan ke Mhm. Jepang, seperti itu, Bu. Jadi, sangat banyak peluang apalagi kalau dari, pembiayaan tadi Mhm. permasalahannya toh kita bisa menalangi tanpa jaminan, Bu. Iya. Beda dengan bank nih. Mhm. Kalau bank ini kan, harus ada agunan nih, Bu, ya. Iya. Tapi kalau di Cahaya Subarasi alhamdulillah tidak perlu yang namanya jaminan, termasuk ijazah. Itu kita tidak tahan, Bu, ya. Karena Oke. kan kebanyakan mungkin perusahaan-perusahaan swasta, Bu, ya, yang Iya. sangat-sangat viral nih gitu Minta kan. yang kemarin, Pak, ya? Iya nih, Pak Wamen sampai datang nih, Bu, ya, Sampai gitu. ditagih. Iya, sampai ditagih-tagih nih. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak menahan, jaminan apapun, Mhm. mereka tetap bisa kita bantu untuk pembiayaan program, berangkat ke Jepang, Baik, seperti luar itu. Jadi biasa. tidak ada, yang namanya, tidak pantas, Mhm. tidak ada yang namanya tidak ada biaya, Mhm. seperti itu. Semua, bisa kita bantu, Bu. Baik. Dari yang memang mereka sudah pendidikannya tinggi, Mhm. tapi memang kadang kan ada juga, Bu, ya, yang pendidikannya dia sudah mencapai, sarjana Mhm. S2 Iya. gitu kan, tapi, masih bingung atau pilih Kerjaan. pekerjaan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya, apa pekerjaannya selagi digaji dan Iya. itu cukup untuk kita, Mhm. cukup untuk masa depan kita, ambil aja dulu deh Ambil aja dulu, gitu, nggak ya usah kan. pilih-pilih ya, yang penting Iya, halal kita betul kerja. sekali. Ketika kita sudah punya perusahaan, ketika kita sudah mempunyai usaha, di apa, misalnya nih S1 kita nih di bidang Fasilkom nih, Iya, komputer nih, Bu, ya. komputer. Kita ke Jepang 3 tahun, otomatis Mhm. kita udah punya modal nih. Buka Iya. aja tuh warnet gitu, Bu, ya. Oh, iya juga ya, Pak, ya? Iya, buka apa, beli komputer berapa unit Mhm. gitu kan, sudah pasti kita mempunyai modal gitu kan. Iya. Jadi kembali ketika dia pulang, kembali lagi ke sesuai dengan jurusannya Oke, mereka, kayak gitu. investasi. Betul sekali, di bidang pertanian, dia Heeh. basicnya pertanian, kerja ke Jepang beda pula nih, bukan pertanian misalnya, Iya. tapi gajinya besar, Hmm. ambil aja dulu, Ambil aja gitu. dulu. Ketika pulang nih, ketika adik-adik semua pulang ke Indonesia udah Mhm. punya modal, beli aja sawah, urus sendiri sesuai dengan Iya. bidangnya, buka perusahaannya. Mhm. Kayak kemarin saya punya teman nih, Bu, ada, dia memang di, bagian perkebunan Mhm. gitu kan. Dia, teman saya ini berangkat ke Jepang. Mhm. Berangkat ke Jepang nih.
Nah jadi berangkat ke Jepang ini ya tujuannya ngumpulin modal. Iya. Ketika dia pulang, dia buka perusahaan, Mm-mm. buka CV itu untuk perkebunan di pariwisata, kayak pohon-pepohonan Iya. gitu kan, pembibitan Bu ya. Jadi pada saat dia di Jepang ini dia Iya. sudah merintis, Oh. sudah merintis pepohonan-pepohonan tersebut. Mm-mm. Jadi dia bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintahan, kayak di perusahaan-perusahaan BUMN, di HKI gitu kan, terus di kedinasan gitu. Jadi alhamdulillah ketika teman saya ini pulang, Iya. teman saya ini sudah ya tinggal melanjutkan saja Bu. Apalagi proyek-proyek yang kayak di tol gitu Bu ya, Iya. di HKI itu kan sangat-sangat berapa ribu pohon yang harus Iya. mereka jual nih gitu proyek mereka. Jadi kayak mereka ya kembali lagi dengan jurusan Yang mereka awalnya. di awalnya mereka jurusan misalnya perhutanan ya. Nah, apalagi di Unilak ada perhutanan Bu ya. Iya, ada Jadi kehutanan. berangkat aja dulu nih, cari modal dulu. Cari nih, modal gitu. dulu. Cari Jadi, ilmunya juga cari di sana. ilmunya juga ya, Pak, di ya? sana gitu kan. Nah, konsepnya seperti apa mereka di dalam perhutanan di Jepang seperti Iya. apa. Baru setelah mereka di sana mempunyai kan ada gaji tuh Bu ya. Iya. Setiap bulan gajinya Setiap bulan, setiap banyak bulan juga, gitu. Pak, ya. Masalahnya setiap bulan 20 juta nih Iya. gitu kan yang kita kumpulkan. Nah, biaya hidup di Jepang itu adalah sekitar 4 sampai 5 juta itu udah cukup. Udah Bu. cukup. Sudah besar itu. Masih banyak sisa gajinya Masih ya, Pak. banyak tuh Bu ya kan. Jadi sekitar ada mungkin 15 juta sampai 10 juta nih gaji yang harus mereka simpan gitu kan, Iya. yang harus mereka tabung. Nah, ketika oke nih mereka pola pikirnya tidak menabung tapi investasi nih. Iya. Diinvestasikan misalnya di perhutanan nih dia membibit sekitar 10 juta ini 100 pohon nih misalnya. Nah, 1 tahun apa nggak udah 1000 pohon ini Iya. gitu Bu ya. Jadi itu sudah bisa kita jual. Nah, jadi yang Benar-benar. namanya kalau tamatan SMA ini ada BMW, ya kan? BMW apa itu, Pak? BMW itu bekerja, M-nya itu melanjutkan atau kuliah, W-nya itu wirausaha. Nah, Oke. tapi pokok permasalahan di dalam wirausaha ini tamat SMA atau SMK, apakah dia bisa berwirausaha? Iya, Apakah dia benar-benar. langsung mempunyai modal untuk usaha? Kan seperti Sangat itu, Bu, ya. sedikit mungkin yang Iya, bisa mungkin ada punya sedikit itu pun segalanya. mungkin dibantu dengan orang tuanya. Iya, benar banget. Seperti itu. Nah, kalau untuk ke Jepang nih, Bu ya, Hmm. BMW itu bisa dirangkap dalam satu pintu nih, Oke. gitu. B-nya tadi kan bekerja ya, Bekerja. sudah pasti. Kalau ke Jepang kita Kerja. bekerja, gitu Bu ya. M-nya melanjutkan, Unilak memfasilitasinya. Oke, Iya benar. enggak, ya kan? Jadi Unilak ini alhamdulillah bisa memfasilitasi anak-anak yang bekerja di Jepang untuk melanjutkan kuliahnya nih, ya kan? Nah, W-nya sudah pasti bisa berwirausaha karena dia Iya, mempunyai modal. modal. Seperti itu. Jadi ketika mereka ke Jepang ini semuanya bisa kita bantu seperti itu. Berarti lumayan selain cari modal, cari ilmu, buka wirausaha Iya, juga. udah Luar pasti biasa. deh kalau udah pulang dari Jepang udah nggak mikirin apa-apa lagi. Pasti nanti mindsetnya juga bakal berubah ya Mindsetnya sudah pasti setelah di berubah dan Jepang. alhamdulillah saya pribadi pun Bu ya, saya juga dari Jepang, saya ex Jepang sendiri, saya pernah magang di Jepang selama 3 tahun. Background saya magang di Jepang di bagian sipil juga. Nah, jadi disitulah mindset saya terbentuk. Dan Oke. sekarang alhamdulillah di umur saya di 28 tahun ini saya sudah mempunyai perusahaan di 2 perusahaan Bu ya. Iya. Itu saya mempunyai perusahaan yang tadi buat ke Jepang, satu lagi buat migran. Oke. Jadi migran ini tadi yang kayak mungkin tidak hanya Jepang melainkan ke Malaysia, ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, ke Turki, itu saya bisa juga mengirimkan tenaga migran yang memang tidak misalnya nih anak ini tidak mau ke Jepang nih Iya. gitu kan. Oh, saya mau ke Malaysia aja kan nggak perlu belajar bahasa gitu kan. Itu kita bisa bantu. Oh, berarti Seperti ada itu. peluang selain ke Jepang Ada di peluang Subarasi selain ya, ke Pak? Jepang Bu. Oke. Cuman karena basic saya pribadi itu Jepang gitu kan. Jadi memang kita rekomendasi kita di awal adalah Jepang. Jepang. Seperti itu. Karena memang angka kekerasan gitu Bu ya, di Jepang sendiri itu Safety-nya, safety-nya itu sangat aman Bu. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk selama 2 tahun ini saya memberangkatkan
peserta-peserta ke Jepang Hmm. ini itu belum ada masalah, Bu. Belum ada Iya, masalah. belum ada Semoga masalah. jangan sampai ada masalah Jangan ya, Pak sampai ya. ada masalah karena ya saya pribadi ke Jepang kemarin selama 3 tahun, selama hampir 5 tahun di Jepang itu aman-aman saja gitu. Makanya Baik. saya berinisiatif, mempunyai percaya diri Hmm. juga membuka perusahaan untuk bekerja di Jepang. Ini Seperti contoh itu. BMW-nya ya, Pak. Ini contoh BMW-nya gitu, Bu. Iya, Udah betul ada betul ownernya sekali. sendiri, udah menjadi contoh ya buat calon-calon Iya, apa. ya mungkin sekarang ya walaupun saya masih muda gitu kan, mungkin banyak orang yang tanya kenapa nggak balik ke Jepang Iya. gitu ya. Nah, sebenarnya dulu pada saat saya baru pulang ke Jepang, itu saya pengen balik ke Jepang lagi, Bu. Nah, Betah ya, Pak ya. Iya, karena ya alhamdulillah kebanyakan juga Bu karena masih muda juga Bu ya. Jadi kenapa pengen balik ke Jepang sudah terjamin, gajinya sudah pasti kan Iya. gitu Bu ya. Tetapi mungkin rezeki saya di Indonesia pada saat waktu itu adalah COVID Bu ya. Jadi tidak Iya. bisa berangkat lagi ke Jepang 2019-2020. Jadi mindset saya terbuka lagi untuk tidak berangkat ke Jepang tapi membuka pelatihannya saja dulu nih Membuka gitu. peluang orang lain. Membuka peluang. Ya udah deh gitu kan. Mungkin nanti setelah Covid saya bisa memberangkatkan adik-adik gitu kan. Adik-adik untuk ke Jepang nih gitu. Jadi saya tidak berangkat ke Jepang tapi saya membuka peluang untuk adik-adik berangkat ke Jepang seperti itu. Tidak berangkat tapi memberangkatkan, Pak. Betul ya. sekali. Berangkatnya biasa. liburan aja sambil monitoring anak adik-adik di Jepang gitu. Oke. Pak, ini mungkin pesan sama motivasi nih untuk mahasiswa Unilak yang pengen punya karir internasional nih, seperti apa? Iya nih, ini motivasi sebenarnya berat nih Bu ya. Takutnya saya udah motivasi salah jalur lagi untuk mereka nih. Nah, jadi ini mungkin motivasi yang memotivasi saya juga dulunya. Kan ada nih pepatah Jepang mengatakan itu Nanakorobi Nanakorobi? ya oke. Artinya? Yang artinya itu 7 kali kita jatuh, 8 kali kita harus bangkit. Seperti itu. Nah, jadi artinya itu apa? Tidak ada kata sulit. Tidak ada kata sulit. Iya, tidak. Yang namanya kesulitan itu pasti ada nantinya. Tapi dari kesulitan itu kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir untuk gimana caranya kita bisa memajukan diri kita aja dulu. Iya. Gitu. Gimana caranya kita harus membuka peluang untuk orang lain. Nah, jadi mindsetnya itu memang kita harus mencari pengalaman, apalagi di negara Jepang sendiri itu memang sangat-sangat mendidik negaranya Bu. Jadi kita di sana tidak hanya pekerja gitu kan, yang hanya sekedar bekerja, tapi mereka sendiri itu mengajari kita untuk berpikir gimana caranya pekerjaan ini harus cepat selesai. Iya. Silahkan dipikir. Gimana caranya kita tidak dimarahin oleh kepala perusahaan atasan kita, kayak gitu. Itu mereka harus berpikir. Nah, jadi selama 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun itu ada tahapan-tahapan mereka belajar di sana. Jadi bukan tidak hanya sekedar kita bekerja di sana, tapi membentuk mindset kita sendiri. Karena kita berbaur dengan orang-orang yang mindsetnya luar biasa. Iya, negara Jepang adalah negara yang maju, disiplinnya tinggi. Jadi dari disiplin aja kita sudah mulai terbiasa gitu kan. Ketika kita pulang ke Indonesia, kita mendirikan usaha, sudah pasti disiplinnya Jepang itulah yang akan kita terapkan untuk para karyawan-karyawan kita. Seperti itu. Dan sudah pasti pulang dari Jepang nih Bu ya, 80% saya jamin mereka membuka usaha. Tidak bekerja lagi dengan orang lain. Seperti itu. Adapun bekerja lagi 20% nih, ada lagi bekerja dengan orang lain, itu pun dia ingin bekerja di bidang untuk seperti saya nih Bu ya, di bidang kayak LPK atau perusahaan yang untuk memberangkatkan ke Jepang. Nah, contohnya di perusahaan saya sendiri itu ada XX Jepang memang, tapi dengan setara gaji yang memang sangat
luar biasa. Luar biasa, bukan Iya, sangat luar biasa biasa, lagi ya. bukan biasa lagi dengan perusahaan-perusahaan lain gitu. Karena memang saya sangat menghargai ex Jepang Mm-mm. ini gitu kan, dibandingkan yang memang mereka tidak atau belum berangkat ke Jepang seperti itu. Karena Karena pengalaman ada ya. pengalaman dan perbedaan di situ, Bu. Iya, Nah, benar. perbedaan sangat-sangat kalau saya bilang 90 derajat nih, Bu, ya, bukan 90 derajat. 90 derajat nih, berbeda sekali nih Mm-mm. gitu kan. Jadi kayak mindsetnya mereka, kayak kami pernah bilang nih sama karyawan kami gitu kan, karyawan saya yang belum pernah ke Jepang, kita di situ juga mendidik, Bu, gitu kan. Kita di situ juga keras. Nah, karena kami ini berhubungan dengan pihak Jepang, negara Iya. Jepang. Dokumen pun gitu, Bu, ya. Hari ini pagi-pagi nih, Bu, ya. Sebelum datang ke sini di Jepang ini kan sudah, mungkin saya berangkat ke sini jam 7. Iya. Ya kan, di Jepang itu sudah jam 9. Otomatis saya juga sudah terima telepon, terima chattingannya dari Jepang nih. Bahwasanya ada dokumen yang salah nih. Saya cerita pagi hari ini, Bu, ya. Gitu kan. Sudah kena serangan fajar pagi-pagi saya hari ini. Nah, jadi kayak ada dokumen yang salah. Dan yang ngerjakan dokumen ini adalah staf saya yang belum pernah ke Jepang, seperti itu. Kedisiplinannya mungkin, Pak. Iya, jadi disitulah kesalahan kita juga, gitu kan. Karena memang kesalahan tadi itu adalah kesalahan fatal, yang mana nama CV, gitu kan. CV itu kan berbeda, Bu, dengan KTP nih, gitu kan. KTP kadang ada nih, Bu, ya. KTP dengan ijazah ini berbeda namanya. Nah, di CV itu mengikuti nama KTP. Gitu kan. Biasanya kan kita pakai nama ijazah nih, gitu kan. Mungkin kurang teliti lah gitu. Nah, jadi Jepang gitu kan, pagi-pagi sudah telepon, udah kena serangan fajar aja nih saya nih, gitu kan. Sebelum kesini gitu, gimana nih gitu kan, saya mau kesini pula nih gitu, jangan sampai sebelum ke Unilak gitu saya udah bad mood duluan nih gitu. Nah, jadi alhamdulillah juga tadi sudah teratasi sama staf kita yang sudah pernah ke Jepang gitu kan, bahwasanya memang itu memang kesalahan kita juga, biar tidak terulang lagi kembali. Gimana caranya itu memang langsung diatasi sama yang sudah pernah ke Jepang, seperti itu. Bentar, Pak. Iya, ini sambil diminum kali, Bu. Minum dulu, Pak. Iya, boleh, Bu. Baik, tunggu dulu, Pak. Iya, Suaranya hilang. seret ini. Seret. Baik, terima kasih buat Pak Agung. Mungkin luar biasa ya buat sobat-sobat Unilak kita. Jadi nanti buat teman-teman yang mau selesai, mungkin kita sekarang ini agak dibingungkan dengan pekerjaan ya, Pak. Mungkin ada yang mikir setelah kuliah ini sulit untuk mendapat kerja. Nah, bisa jadi dari PT Cahaya Subarasi Indonesia ini adalah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kita, begitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Nah, ini nih, Pak, terakhir, apa harapan Pak Agung untuk generasi muda, khususnya untuk mahasiswa Unilak? Harapan saya untuk generasi muda, terutama yang Gen Z ini, Bu, ya. Jadi harapan saya bukalah pola pikir yang baik. Pikirkan masa depanmu sebelum umur yang menentukan masa depanmu. Seperti itu. Baik. Jadi kan sekarang masih muda, tamat kuliah kemungkinan 22 tahun, 22 ya. tahun. 22 tahun itu sangat-sangat usia yang kondusif, sudah matang. Jadi berkarirlah terlebih dahulu. Kita rekomendasikan untuk berkarir itu di Jepang dulu, gitu kan. Kalau memang nanti ingin bekerja lagi di Indonesia, tetap jangan salah pilih, karena yang membentuk pola pikirmu itu adalah pekerjaanmu. Benar banget. Ketika kamu berangkat ke Jepang, semua mindsetmu akan berubah. Jadi
setelah pulang dari Jepang kita mau eh, mau mendaftar atau memasukkan lamaran ke perusahaan manapun, insya Allah kita jamin 100% diterima di perusahaan manapun. Oke. Karena Pengalaman ya. pengalaman yang akan kalian lampirkan itu adalah sertifikat yang didapatkan di Jepang, di perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang itu memberikan sertifikat, Bu, ya Kayak kan? surat pengalaman kerja gitu ya, Pak ya? Iya, surat pengalaman kerja atau memang Jepang itu tidak hanya pengalaman, tapi mereka mempunyai tes di bidang pekerjaannya. Ada tesnya Ada sendiri ya? tesnya, contohnya nih di sektor perkantoran nih, gitu Bu ya. Jadi di bagian administrasi nih, kalau kita kan mungkin ada sertifikasi administrasi gitu Bu ya. Nah, jadi di Jepang ini setelah mereka 3 tahun itu ada tesnya untuk menjadikan ahli, untuk menjadikan tenaga ahli mereka, ahli Jepang gitu. Jadi mereka mempunyai Sertifikasi sertifikasi gitu, keahlian Pak. seperti itu. Jadi itulah yang akan dilampirkan ketika kita mau melamar pekerjaan di Indonesia. Itu mungkin sangat mudah sekali untuk kita memasukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan. Oke, jadi bekal ya, Pak ya? Iya, jadi bekal. Nah, contohnya dari saya sendiri juga. Sebelum saya membuka perusahaan PT Cahaya Subarasi Indonesia ini di tahun 2020, itu saya kan mau berangkat ke Jepang yang saya ceritakan tadi tidak jadi karena COVID. Saya memasukkan lamaran itu di Pertamina. Oke. Alhamdulillah di ACC, Bu. ACC, Pak ya? Iya, di ACC langsung interview katanya gitu kan, langsung interview di Jakarta tapinya. Nah, karena berhubungan ada halangan yang benar-benar saya tidak bisa tinggalkan, itu ya, yaitu ada orang tua sakit gitu kan. Jadi saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya sakit. Jadi saya meninggalkan untuk tidak ikut serta dalam wawancara tersebut. Makanya mungkin bukan rezeki saya di situ. Tapi rezekinya gitu. Tapi rezekinya alhamdulillah lebih besar, lebih Pak. besar daripada itu. Seperti itu, Bu. Keren banget. Jadi menurut saya apabila adik-adik mahasiswa ataupun alumni atau teman-teman yang sudah alumni tetapi memang karirnya untuk sekarang ini belum bagus, belum baik, ketika ingin ke Jepang itu sangat-sangat diperbolehkan sekali karena syarat kita untuk berangkat ke Jepang itu adalah maksimal umur 35 tahun. Masih lumayan panjang. Iya, sama masih seperti lumayan CPNS, panjang. Pak. Iya, betul sekali, Bu. Jadi tidak ada yang namanya kata terlambat. Tidak ada yang namanya kata jatuh. Iya. Karena kalaupun kita jatuh, sudah pasti kita bisa bangkit lagi. Makanya tadi saya bilang 7 kali kita jatuh, 8 kali kita harus bangkit. Seperti itu. Luar biasa. Baik, Pak Agung, ini mungkin kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak yang mungkin belum sempat saya tanyakan? Ada? Mungkin kalau dari saya untuk adik-adik mahasiswa, untuk para alumni, sebelum terlambat, Bu ya, kan sebelum terlambat, coba dipikir kembali karena mungkin ada di situ biaya, ada biaya tersebut, ada biaya pelatihan, yang mana biaya pelatihan itu yang namanya kita belajar mau tidak mau memang harus membayar gitu. Nah, kita punya apa namanya? Kita punya rencana lagi, kita punya pilihan. Apabila adik-adik atau para alumni tidak mampu dalam membayar biaya pelatihan, sekaligus itu bisa kita konsepkan seperti membuat SPP. Jadi diangsur per bulannya, seperti itu, Bu. Cicilan, dicicil, iya betul. Jadi kita sendiri pengennya kita sangat-sangat ingin sekali membantu pemerintahan di bidang tenaga kerja. Yang mana kita juga sekarang memakai logo Kementerian Tenaga Kerja. Karena kenapa saya memakai logo ini? Karena kita sudah standing organization, kita mitra dengan Kementerian Tenaga Kerja, seperti itu, Bu ya. Jadi kita sangat membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, seperti itu. Apalagi di Indonesia sekarang
sangat sulit ya untuk mencari Iya, pekerjaan, dan benar. alhamdulillah kemarin kata Pak Wakil Menteri, Pak Wamen, Mm. itu sudah diputuskan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang melarang pekerjanya pelamar Mm-mm. atau para pencari kerja, Iya. pencakar Mm. untuk kayak seperti umur, seperti good Penampilan. looking, ya, penampilan itu alhamdulillah kan sudah tidak ada lagi, Iya. sudah dihapuskan. Mungkin akan lebih mudah lagi untuk para pencari kerja. Mm-mm. Nah, tapi kita sendiri juga untuk berangkat ke Jepang itu juga sama sekali tidak ada yang namanya melihat dari penampilan Iya. gitu. Memang umur kita sebenarnya Batasan. tidak ada batasannya, Bu. Sebenarnya tidak ada batasan, umur berapapun, 40 tahun pun sebenarnya bisa. Tetapi kita pribadi kan memikirkan untuk daya tangkap mereka masing-masing. Karena memulai dari awal ya, Pak. Iya, karena harus memulai dari awal. Nah, misalnya nih ada namanya FKIP bahasa Jepang atau Iya. sastra Jepang umurnya 40 tahun. Mm-mm. Nah, mereka kan sudah bisa bahasa tuh. Iya. Itu nggak masalah karena mereka sudah bisa bahasa. Mm-mm. Itu tinggal Udah kita ada interviewkan modalnya. aja. Iya, betul. Tinggal kita interviewkan aja dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita. Lebih Kayak gitu. cepat malah Lebih ya, Pak. cepat gitu. Nah, jadi dia pun tidak harus membayar biaya pelatihan kan gitu. Malah dia 0% yang harus berangkat ke Jepang. Kita misalnya biaya berangkatnya udah kita talangi biaya berangkatnya kalau dia tidak punya biaya. Berarti nggak usah lagi bayar biaya pelatihan. Iya, apalagi yang untuk yang sastra Jepang. Nah, kemarin sedikit berbincang-bincang juga dengan Pak Rektor, Pak Junaidi, Prof Junaidi. Insya Allah Unilak, Universitas Rancang Kuning ini ingin membuka prodi baru di FK bahasa Jepang. Seperti itu. Dan itu sangat bagus sekali dan saya sangat setuju karena itu juga membuka peluang untuk mereka-mereka yang ingin berkarir di Jepang. Seperti itu karena S1 sastra Jepang atau FK Jepang itu sangat banyak dicari di Jepang karena kayak penyelesaian dokumen Jepang gitu karena mereka kan harus memahami budaya Jepang ataupun tulisan tulisan gitu secara pasif gitu kan. Jadi saya sangat setuju dengan kemajuan prodi bahasa Jepang di Unilak ini seperti itu. Semoga nanti ini ya Pak, semoga Unilak bisa segera membuka prodi bahasa Jepang di Fakultas Pendidikan. Iya, jadi untuk calon mahasiswa baru tidak ada pilihan yang harus kamu pilih. Pilih apapun jurusanmu, tetap saja bisa berkarir di negeri Jepang. Seperti semua itu. Bisa Pak ya? Iya, semua bisa kita bantu. Terima kasih Bu. Oke, Pak Agung mungkin boleh penutupan sedikit dong Pak pakai bahasa Jepang. Boleh. 私から以上になっておりますから、皆さんが、頑張っていって、ちゃんと、頭を考えて、直接日本に行って、インドネシアに帰ってから、会社を立てて、家族も幸せに、なってください。はい。以上です。ありがとうございました。Arigatou gozaimasu. Saya cuma paham gambatenya aja nih Pak. Iya, gambate aja Mbak ya. Oke, artinya apa nih Pak mungkin boleh? Artinya jadi untuk teman-teman atau mahasiswa ataupun para alumni semuanya tolong dipikir lagi karirnya karena masa depanmu adalah tujuan hidupmu, apalagi kamu akan berkeluarga nantinya. Jadi pilihanmu kalau ingin berkarir di Jepang bisa kita bantu. Setelah pulang dari Jepang bisa mendirikan usaha atau perusahaan dan membahagiakan keluargamu. Baik, terima kasih banyak Pak Agung Wasi Ibrahim yang sudah datang di Unilak Podcast. Terima kasih kembali. Demikian podcast kita kali ini, sobat-sobat Unilak. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman semua bisa cek di unilak.ac.id dan juga untuk media sosial kita bisa dicek di info.unilak.official. Kemudian di TikTok @infounilak dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita
Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Iya, mungkin Sampai terakhir jumpa ya. terakhir Ibu ya, mungkin kita bareng-bareng Iya. bilang Ganbate Kudasai kali Bu ya. Ganbate Kudasai. Iya, Oke, baiklah. Mm-mm. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.